Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa PAL TV dimanapun berada. Akhirnya Halo Palembang balik lagi ya bersama aku Cek Namira. Dan juga aku Cek Rudi, tentunya semangat pagi di weekend. Memang mungkin di weekend ini banyak sekali masyarakat Palembang yang mengisi waktu luang mungkin pagi-pagi ke pasar, Namira. Benar. Aku juga ada sebagian dari masyarakat Kota Palembang kalau nak sehat jogging ya. Jogging pagi-pagi ya. Benar, ini weekend memang bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat Kota Palembang mengingat kabut asap yang sampai dengan hari ini sudah cukup mulai bisa dikatakan cukup mulai reda, di mana udara pagi ini udah mulai terasa cukup segar, Namira. Dan untuk arus lalu lintas juga terpantau masih dari Cek Ruli tadi dari Kenten ke sini masih terpantau lancar, Namira. Benar. Kalau Cek Namira dari Pasar Perum tuh ke Palembang Square, alhamdulillah juga lancar. Jadi untuk pemirsa PAL TV ini cocok di pagi hari ini yang pengen beraktivitas ya, karena jalan lalu lintas juga terpantau lancar. Oke. Pagi ini kita tidak berdua bayi, Namira. Ya. Kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang memang pagi ini bakal kita kupas tuntas mengenai sosok milenial. Wow. Iya, betul ya. Dimana kita percaya bahwa milenial merupakan generasi penerus dari bangsa Indonesia. Seperti kata Soekarno, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Memang peran seorang pemuda itu sangatlah penting bagi kemajuan sebuah negara dan masa depan sebuah negara. Ya, dan juga bukan sebuah negara, peran penting dari para milenial juga untuk pangan terutama ya. Nah, karena kita bakal mengupas tuntas nih pemirsa PAL TV, Cek Maruli, terkait tema kita pada pagi hari ini yaitu peran milenial dalam membangun ketahanan pangan. Benar, Cek Namira. Kalau ngomong-ngomong soal pangan, yang paling sensitif, perut lapar, itu bahaya nian, Cek Namira. Betul nian, ya. Apalagi kalau ibu-ibu Cek Namira dewe ini yang hobi masak, kalau cabai naik, nah pusingnya 7 keliling ya. Iya, karena di mana-mana sekarang sambal pasti nyambel pasti ya. Cuko sekarang pempek tapi cuko dalam bukan pempek namanya. Baik, tentu saja pagi ini kita bersama seorang narasumber yaitu yang merupakan tokoh muda dari Banyuasin. Selamat pagi Bapak M. Nasir SSI. Selamat pagi, Cek Ruli. Apa kabar, Pak? Dinda Namira. Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah ya, Pak. Alhamdulillah. Ini pembawakan Bapaknya pagi-pagi luar biasa energik, Namira. Energi. Memang sosok energi yang melambangkan energi dari anak-anak muda milenial ya. Pemuda harus semangat, Dinda. Harus semangat. Sesuai dengan tema kita, Pak, pada pagi hari ini peran milenial dalam membangun ketahanan pangan. Namun sebelum kita bahas tuntas kupas tentang tema, kita ingin profiling seorang sosok Bapak M. Nasir sendiri, Pak. Ya. Terima kasih ya, Cek Ruli, Cek Namira. Nama saya M. Nasir SSI, sekarang sedang mendapat amanah sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dari fraksi Partai Golkar. Jadi saya dilantik pada tanggal 19 September 2019 yang lalu, artinya sekarang 4 tahun saya menjalankan amanah saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuasin. Itu salah satu tugas saya. Lalu kalau di Palembang, aktivitas saya sehari-hari, saya ada 2 kegiatan usaha, bisnis, yaitu sewa gedung pertemuan atau untuk resepsi pernikahan, yaitu di Geraha KM7 Palembang dan di Geraha Bandara Insani Palembang, Kecamatan Sukarami semuanya. Itu Dinda. Memang selain mengabdi kepada masyarakat, bapaknya juga seorang bisnismen. Betul. Ya. Ini bisa jadi contoh baik nih untuk para milenial, apalagi kita kalau kita masih para milenial ya. Kita milenial ya. Di akhir kalau kakak nih. Ya, ini contoh yang baik nih untuk kita memulai. Ya. Karena dari sedini mungkin kalau bisa kita memang harus mulai. Kalau udah dicoba belum tahu ya, Pak ya, hasilnya. Pengalamannya nggak dapat. Pengalamannya nggak dapat. Baik, selama mengabdi kurang lebih sudah 4 tahun ya, Pak. 4 tahun di Banyuasin. Mungkin bisa dilihat sektor apa yang mungkin paling sangat urgent seperti itu. Jadi kalau kita di Kabupaten Banyuasin itu karena luas wilayahnya, kalau untuk di Sumatera Selatan luas ketiga dengan luas wilayah sekarang mencapai 100 km persegi, 1.200 km persegi lebih ya, dengan jumlah penduduk mencapai 823.000 jiwa, mata pilih 625.000 ya, dengan jumlah penduduk kedua terbesar setelah Kota Palembang. Luas wilayahnya ini yang menjadi permasalahan. Luas wilayah ini adalah salah satu sektor pendukung sekaligus juga ada masalah infrastruktur gitu. Dengan luas wilayah lahan pangan yang terbesar di Sumatera Selatan, ini adalah suatu potensi untuk ketahanan pangan di Sumatera Selatan.
Apalagi Kabupaten Banyuasin penghasil gabah kering giling terbesar nomor 4 seluruh Indonesia. Gitu. Kalau Sumatera Selatan tentunya yang terbesar pemasok 40% dari Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin. Ya. Oke, jadi bisa dikatakan Banyuasin merupakan lumbung energi di Lumbung Sumsel. pangan. Lumbung Lumbung pangan. pangan, ya, Iya, lumbung pangan. lumbung pangan, Nah, Pak, ya. di Ya. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ya Iya, Pak ya. iya. Jadi memang untuk dari prioritasnya untuk di sektor pangan dewe ya Pak ya. Iya, di sektor pangan. Kita berhubungan dengan tema ya Pak ya. Iya. Karena tema kita kan Bapak dari kacamata Pak Nasir sendiri mengenai milenial. Nah, menurut Pak Nasir dewe, peran milenial itu dalam pangan di masa saat ini terkhusus untuk di Banyuasin itu cak mano Pak? Iya. Sebenarnya kalau kita ingin melihat situasi pemuda katakanlah generasi Z ya, Kabupaten Banyuasin potensinya sangat tinggi sekarang. Dibuktikan dengan jumlah mahasiswa yang ada di Sumatera Selatan itu cukup tinggi, jumlah pelajarnya juga cukup tinggi. Namun ada masalah gitu untuk keterlibatan atau partisipasi pemuda sekarang. Pemuda sekarang sudah mulai kurang menekuni dalam hal di pertanian mungkin gitu ya, di perkebunan, karena mereka sekarang sudah banyak kegiatan-kegiatan yang menggunakan produk digital katakanlah seperti itu ya sekarang. Nah, ini suatu tantangan juga buat generasi ke depan, generasi Z ini, agar mereka tetap ada semacam semangat gitu untuk meneruskan orang tua beliau yang sekarang ini menekuni usaha-usaha pertanian, baik lahan pangan, hortikultura maupun di perkebunan seperti itu, Dinda. Ini ada sesuatu yang harus kita pikirkan ini. Ya, Seperti itu. memang kalau kita membahas masalah pangan ini ruang lingkupnya luas, Pak. Luas. Dan sangat keterkaitan, Pak ya. Iya. Kemudian sesuai dengan tema milenial bisa dikatakan memang untuk mendapatkan sosok petani milenial saat ini memang kita harus cukup untuk merubah mindset. Betul. Mindset pemuda memang harus dirubah. Namanya contohnya memang Ya. mungkin dulu petani itu tergambar bahwa datang pakai celana pendek ke sawah, pakai bawa cangkul. Ternyata enggak. Udah ada traktor, Namira. Ya, Iya, benar. benar. Dan kalau di luar negeri mungkin sudah bisa dikatakan petani-petaninya maju ya Pak ya. Betul. Petani-petani bisa pakai yang luar biasa lebih canggih. Dan memang gambaran seorang petani mungkin mindset dari masyarakat dulu atau pemuda-pemuda yang sekarang itu petani mah bisa dikatakan memang bakal hidupnya menengah ke bawah. Nanti dulu Iya. kita nggak tahu berapa luas hektar yang dimiliki Betul. petani Ya, tersebut ya Pak ya. Nah, untuk usaha dari Bapak sendiri sebagai tokoh muda dari Banyuasin dalam Iya. membangun semangat dan juga kesadaran diri dari para milenial dari Banyuasin untuk ayo kita terjun ke dunia pertanian. Itu Iya. seperti apa, Pak? Ya. Jadi kita sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuasin tentunya sering bersilaturahmi, berkomunikasi gitu, dengar pendapat dengan adik-adik, kawan-kawan kita yang ada di semua kecamatan, yang ada di desa-desa gitu kan. Memang dari persentase teman-teman itu masih cukup lah ya, cukup banyak yang menekuni usaha-usaha mereka di sektor pertanian pangan gitu kan dan perkebunan. Karena ada juga peningkatan program dari pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Banyuasin terkait dengan peningkatan mutu lahan pangan melalui berbagai proyek ya Adinda ya. Salah satunya adalah proyek serasi, selamatkan rawa sejahterakan petani. Oh, luar biasa Yang ya. itu menurut saya konsentrasi dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian di Kabupaten Banyuasin itu luar biasa. Betul. Dari persentase dana yang digelontorkan 2019 itu di angka 1,2 triliunan ya, Banyuasin itu dapat jatahnya waktu itu 335 miliar satu tahun gitu. Nah, ini artinya luar biasa support dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian kepada masyarakat Banyuasin. Tinggal lagi gimana cara teman-teman, kawan-kawan di Kabupaten Banyuasin, pemuda gitu kan, dan petani-petaninya, kelompok tani untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan itu. Gitu. Oh, oke. Ya. Nah, ini Namira senang kalau kita bahas masalah pangan ya. Karena ujung-ujung balik ke perut. Benar, karena ini juga termasuk gizi kita Iya, yang karena kita ini konsumsi. Luar biasa kalau kita urusan perut atau urusan perut itu macam pembunuhan. Jadi ini memang ya salah satu tantangan juga lah. Luar biasa ya Pak ya. Iya. Dan juga tadi yang Bapak sounding juga ya Pak Nasir ya. Cukup menarik ada bagian
perkembangan teknologi 4.0 yang sekarang sudah marak, sudah canggih Yes. ya zaman Iya. sekarang ya Cik Maruli, Pak Nasir. Iya. Dan ini sebenarnya dari sisi teknologi ada positif, ada negatifnya ya untuk para milenial dewe. Nah, dari pandangan ataupun mungkin sudah ada upaya dari Banyuasin, dari Bapak Nasir juga dengan menggunakan teknologi ataupun inovasi ini bisa tidak Pak meningkatkan produktivitas atau sudah ada upaya juga yang dilakukan? Iya. Jadi artinya dengan teknologi yang semakin canggih, produktivitas hasil pertanian itu sebenarnya semakin efektif, semakin efisien. Dibuktikan dengan yang pertama itu adalah kalau kita dulu awal-awal kan 1 tahun 1 kali panen kan. Ya. Sekarang ini sudah bisa 2 kali panen. Oh, Itu luar biasa. akibat dari apa? Akibat dari modernisasi dari sistem pengairan, dalam hal ini irigasi gitu kan. Nah, ini yang membuat kita cukup baik gitu untuk produktivitas pertaniannya. Apalagi tahun 2023 terakhir ini di bulan Oktober ya, di akhir bulan Oktober kemarin ada dari Kementerian 4 lembaga, KL, Kementerian Lembaga, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Bappenas, dan Kementerian Pertanian, serta Kementerian PU, gabung ini, 4 kementerian lembaga, ada satu program namanya Program SIMURP, ya. Jadi Strategic Irrigation, Modernization, Optimization dalam hal manajemen irigasi, gitu ya. Kemarin kita diberikan dana langsung dari Kementerian Dalam Negeri yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri Dalam Negeri kepada Pak Sekda kita, Pak Erwin, nilainya 76 miliar 76 Wah. miliar. untuk tahun ini. Untuk tahun ini ya. Luar biasa support dari Jadi memang Banyuasin ini menjadi atensi Ya. dari Atensi. di Indonesia ya, mungkin Ya. daerah yang menjadi atensi di Indonesia karena luas lahan dan juga produktivitas dari pertaniannya luar biasa Iya. ya Pak, bisa dikatakan demikian. Benar. Dan Nah. juga ternyata memang upaya yang dilakukan juga luar Betul, biasa ya. banyak sekali program ternyata ya. Benar, kadang kita hasilnya wah ini besar. Oh ternyata juga kerja keras dari Banyuasin, dari Kerja Pak Nasir keras. juga salah sikonya ini membuahkan ya memang wajar lah outputnya juga besar. Outputnya ya, juga Bu, besar, ya. Bu, ya. Salah satunya juga dengan manfaati teknologi tadi Manfaat ya Pak ya. teknologi. Ya, kalau berbicara masalah pertanian itu banyak sekali keterkaitan, salah satunya dengan air Pak. Tersediaan air bagaimana Iya. di Banyuasin Pak? Kalau Banyuasin, inilah potensi Banyuasin ini luar biasa. Kalau dari sisi sumber daya airnya, Banyuasin mana habis-habisnya. Selagi Sungai Musi itu masih ada, ya di Sumatera Selatan, Banyuasin itu memang tempatnya perairan gitu kan. Iya, Pak. Dari apa namanya jumlah persentase kita mungkin di angka 60% itu perairan Banyuasin itu. Karena kecamatan-kecamatan yang penghasil gabah kering giling itu rata-rata di perairan. Sebagai contoh di kecamatan kita Tanjung Lago gitu, di kecamatan Muara Telang, Sumber Marga Telang, lalu ada juga sebagian di Air Sale, itu luar biasa luas lahan pertaniannya, dan mereka semua diapit oleh sungai gitu kan. Ada Sungai Musi, ada Sungai Air Sale, ada Sungai Upang gitu. Yang di sana ada sungai yang mengapit Tanjung Lago itu, Sungai Kuala Puntian gitu. Artinya kalau dari sumber daya air ya kita luar biasa gitu. Tidak ada masalah gitu. Berarti dikatakan aman ya Pak ya untuk Aman, sumber air, insya Allah aman. untuk pengairan dari segi pertanian ya Pak ya? Iya. Seperti itu. Ya, nah Pak Nasir untuk dari produktivitas ya ataupun juga produksi pangan dewe, tentu tidak jauh dari ada juga limbah ya Pak ya, limbah untuk sektor dari pangan ini dewe. Nah menurut Pak Nasir dewe atau mungkin sudah ada upaya inisiatif konkret dalam mempromosikan untuk dari sisi sektor pertanian ini lebih berkelanjutan dan juga pengurangan Bapak dari limbah sektor pertanian dewe. Kalau ketahanan pangan sebenarnya limbahnya tidak terlalu ini ya, tidak Berbahaya, terlalu Pak ya? menjadi masalah. Karena rata-rata hasil dari limbah itu bisa dijadikan pupuk pupuk yang bisa menambah kesuburan Ya. untuk tanaman berikutnya gitu kan. Namun kalau jadi masalah itu salah satunya limbah perkebunan Oke. kelapa sawit gitu kan. Namun sekarang juga kayaknya limbah juga sudah digunakan untuk teknologi tertentu juga, untuk bahan-bahan tertentu juga gitu. Oke. Tidak ada masalah intinya. Tidak ada masalah, Pak. Tidak ada masalah Ya, limbah. kita bakal bincang-bincang lagi Pak Oke. dengan Makasih. tema kita mengenai ketahanan pangan, dan tentunya kita bakal balik lagi di Halo Palembang setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang, masih dengan Cek Ruli dan juga Cek Namira. Tentunya kita masih bakal membahas mengenai ketahanan pangan, karena pangan ini merupakan sebuah sektor yang sangat penting dalam sebuah negara. Benar, dan juga ini berhubungan dengan keseharian kita. Keseharian kita, pagi-pagi walaupun kita tidak makan burger, walaupun tetap kita nyarinya nasi gemuk. Nasi gemuk, beras ya, pikiran itu ya. Oke, kita masih bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak M. Nasir SSI, yang merupakan tokoh muda dari Banyuasin. Beliau ini merupakan sebuah sosok yang memang cukup menginspiratif. Kalau kita ngobrol 15 menit tadi ya, sudah Namira ya? Benar. Banyak info yang kita dapat, kan? Benar. Masih bakal kita kupas tuntas. Ya. Oke. Bapak M. Nasir sebagai seorang wakil rakyat. Wakil rakyat itu merupakan saluran penyampaian aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah, di mana pengemban tugas adalah menjadi, bisa dikatakan toa dari masyarakat untuk disampaikan ke pemerintah pusat seperti itu, Pak, ya, ataupun pemerintah provinsi. Berbicara mengenai sebagai sosok wakil rakyat, apa Pak sebagai tugas pokok dan juga fungsi yang menurut Bapak sebagai wakil rakyat? Jadi ya, Adinda Ruli, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diatur pada Undang-Undang 32 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana yang sudah diubah 23 2014, diubah lagi 9 2015 tentang pemerintah daerah, ada 3 fungsi anggota DPRD ya. Yang pertama adalah terkait dengan fungsi pengawasan, yang kedua fungsi kebijakan politik anggaran, yang ketiga adalah terkait dengan penyusunan peraturan daerah. Nah, yang pertama tadi ada fungsi pengawasan. Pengawasan yang mana saja yang diwajibkan untuk anggota DPRD? Yang pertama, pengawasan terkait dengan peraturan daerah yang sudah ditetapkan sejak berdirinya daerah tersebut. Banyuasin berdiri tahun 2002, artinya pada saat Banyuasin berdiri 2002 sampai dengan 2023 sekarang ini, seluruh peraturan daerahnya itu wajib diawasi oleh anggota dewannya, kabupaten ya. Yang kedua adalah pengawasan terkait dengan seluruh hasil rekomendasi yang sudah ditetapkan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. BPK kan setiap tahun memeriksa seluruh kegiatan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah keuangannya, itu setiap tahun diperiksa. Nah, seluruh rekomendasi yang sudah disampaikan BPK kepada DPRD itu wajib ditindaklanjutin dan diawasi sejauh mana tingkat pengembalian keuangan ke kas daerah, kas negaranya sudah ditindaklanjuti oleh vendor-vendor yang bekerja di Kabupaten Banyuasin. Lalu terkait dengan penyusunan kebijakan anggaran, bahwasanya di Kabupaten Banyuasin APBD-nya setiap tahun rata-rata itu di angka 2,4 triliun ya. 2,4 triliun itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, bahwasanya ada 4 yang diperkenankan yang boleh dibelanjakan terkait dengan 2,4 triliun ini tadi. Yang pertama adalah terkait dengan belanja operasi. Apa itu belanja operasi? Belanja operasi itu adalah suatu kegiatan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk kegiatan sehari-hari. Nilai manfaat jangka pendek dilaporkan hanya 1 periode akuntansi. Itu. Yang nilainya setiap tahun rata-rata di angka 1,4 triliun. Di sana ada belanja pegawai, ada belanja barang jasa, ada belanja bunga, ada belanja hibah, dan ada belanja sosial. Itu satu. Yang kedua adalah belanja modal. Nah, belanja modal itu adalah suatu kegiatan pengeluaran anggaran yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dijadikan aset. Sebagai contoh, bangun jalan, bangun jembatan, beli tanah, beli mobil, beli alat berat, gitu kan. Itu semuanya belanja modal. Ya, yang dilaporkan lebih dari 1 periode akuntansi. Artinya, pada saat 2022 dilaporkan ke BPK, 2023 nanti tetap dilaporkan. Karena paling-paling asetnya menurun gitu. Yang tadinya mungkin 100%, tahun berikutnya mungkin berubah 80%, jadi 7%, dan sebagainya gitu. Nah, yang ketiga adalah belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga ini contohnya waktu kita kasus COVID. Kasus COVID ini banyak belanja tidak terduga yang diberikan oleh Kabupaten Banyuasin. Nilainya waktu itu mencapai 95 miliar saat itu. Namun sekarang karena tidak ada lagi kasus, kita hanya di angka 5 miliar dalam 1 tahun anggaran. Yang keempat, belanja transfer. Belanja transfer ini disampaikan kepada seluruh pemerintah desa, ya, seluruh desa. Di Kabupaten Banyuasin ada 288 desa dan semuanya itu diberi belanja transfer. Belanja transfer terdiri dari 2 sumber. Yang pertama dari sumber Kementerian Desa Tertinggal, Kementerian Pusat, ya. Kurang lebih Banyuasin dapat di angka 297 miliar dalam 1 tahun, dan dari APBD kita
untuk ADDK namanya, alokasi dana desa kabupaten, kurang lebih di angka 119 miliar, 120 miliar. Totalnya 417 sampai dengan 419 miliar. Itu ya. Total belanja modal kita kurang lebih di angka 600 miliar. Nah, itulah semua kegiatan keuangan yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam 1 tahun. Itu kan. Nah, yang ketiga adalah terkait fungsi penyusunan peraturan daerah bersama dengan pemerintah Kabupaten Banyuasin. 3 fungsi itu harus dilakukan. 3 fungsi dari 3 fungsi dari anggota DPRD harus dilakukan. 3 fungsi itu kalau kita pecah lagi bisa panjang, Namira. Masih panjang Iya, ya. bisa panjang. Penjabarannya ya, Pak. Iya, penjabarannya bisa Ya, panjang. sebagai fungsi pengawasan, Pak. Dan memang Bapak sebagai sosok yang langsung bersentuhan, bisa dikatakan penguasai anggaran yang memang dianggarkan untuk kesejahteraan masyarakat. Iya. Demikian. Apa yang menjadi acuan Bapak sendiri dalam mengawasi tersebut, berusaha untuk tetap fokus untuk kesejahteraan masyarakat? Iya. Jadi kalau kita dari sisi kebijakan politik anggaran, ini ada sesuatu yang mesti kita berikan kritik kepada pemerintah Kabupaten Banyuasin kita, mungkin juga terhadap TAPD ya, tim anggaran pemerintah daerah, yang mana terdiri dari Sekda, Kepala DBKD, Kepala Bapeda, dan Kepala Dispenda ya. Yaitu terkait dengan isu pemerataan, pemerataan pembangunan, ya, pemerataan dan keadilan. Kalau saya melihatnya dari sisi situ, mengapa? Karena kalau kami di Kabupaten Banyuasin, tadi kan kita sampaikan ada kurang lebih 600 nih, 600 miliar itu untuk membangun, katakanlah untuk membangun ya, belanja modal tadi. Nah, kalau kita ingin ambil satu desa, katakanlah kita kasih alokasi 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, itu hanya 288 desa ditambah 25 kelurahan, artinya ada 313 miliar. Betul. Yang harus kita berikan kepada seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Banyuasin, gitu kan. Artinya dari 600 miliar, jika dikurangi 313, masih ada 287 miliar lagi yang bisa dijadikan kegiatan-kegiatan menjadi skala prioritas oleh Kabupaten Banyuasin, kira-kira kan gitu. Namun, yang terjadi, yang sekarang saya amati adalah banyak desa-desa ya yang ada di Banyuasin itu yang tidak tersentuh pembangunan, gitu, untuk program dari APBD ya, program dari pemerintah kabupaten. Ini kita bicara di luar dana desa ya, Mas ya. Dana desa kan mereka rata-rata itu dapat 1 miliar, tapi untuk pembangunannya, pembangunan fisik itu mereka hanya dapat 300 paling-paling, Mas. Yang lainnya kan untuk operasional, gitu. Nah, ini yang kita agak sedikit kritik adalah banyak desa yang belum dapat tersentuh pembangunan, gitu. Bahkan bukan dalam 1 tahun, bahkan mungkin sampai 1 periode kepemimpinan, artinya 5 tahun. Nah, ini kan bagi kita perlulah kita kasih masukan ya, pemerintah Kabupaten Banyuasin. Kasihan lihat kawan-kawan yang ada di desa-desa ya. Ya, benar. Jadi memang ada anggaran yang memang yang sudah harus tersampaikan ke desa-desa tersebut ya Pak ya, malah ini kalau kita berbicara 600 miliar tadi, Namira. Kalau kita bagi ke 300, benar kata Bapak, minimal 1 desa dapat 1 miliar. Itu luar biasa sudah pembangunannya kalau kita ini kan. Namun sayangnya sampai dengan saat ini kadang-kadang masih banyak desa yang belum tersalurkan ya Pak ya. Banyak desa. Sebagai gambaran gini Dinda ya, Mas Ruli, kalau 1 miliar kita bangun jalan nih, jalan dalam desa ya, dengan kualifikasi daya tekan K250 ya, dengan lebar mungkin 3 meter, 3,5 meter, ketebalan 15 cm, itu mereka bisa dapat di angka 600 sampai 700 meter loh. Itu 1 tahun ya. Nah, sedangkan di jalan di dalam desa itu kan rata-rata katakanlah 3 km paling-paling kan gitu. Artinya dalam jangka waktu 5 tahun untuk urusan jalan itu selesai. 600 dikali 5 kan, 700 dikali 5 kan 3,5 kilometer gitu kan, selesai urusannya. Nah, yang sisa 287 miliar itu bolehlah mereka buat kegiatan untuk pembangunan yang menghubungkan satu desa ke desa lain, kecamatan satu ke kecamatan lain gitu kan, interkoneksi ya gitu kan, atau jalan-jalan poros gitu. Nah, itu sebenarnya tuntas, selesai satu periode kepemimpinan. Faktor apa Pak yang menjadi penyebab utama, bisa dikatakan faktor penyebab utamanya adalah politik kebijakan anggarannya yang menurut saya belum tepat. Karena begini ya Dinda ya, itu khusus APBD Kabupaten 2,4 triliun. Belum kita kan ada support dari pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi saat ini di 2023 itu sesuai dengan peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD provinsi, angkanya 10,7 triliun. 10,7 triliun itu belanja modal mereka kalau tidak salah ada di 1,3 triliun, ditambah lagi belanja transfer pemerintah provinsi ke kabupaten nilainya 1,9 triliun. 1,9 triliun itu artinya diperoleh untuk 17 kabupaten kota, gitu kan? Kan luar biasa itu. 2,4 ditambah dari katakanlah kami Kabupaten Banyuasin dapat transfer 200 miliar, 300 miliar, gitu kan? Tambah lagi itu untuk satu desa itu kan
Tuh, belum lagi dari pemerintah pusat. Itu. Nah, itu kira-kira gambarannya. Ya. Gambarannya, Jadi Pak. Iya, gambarannya. fungsi apa? Fungsi penyaluran anggarannya Politik kebijakan Politik anggaran. kebijakan anggaran. Iya, sangat penting. Sangat Karena penting, untuk benar. membantu masyarakat itu tidak ada kata lain selain duit, gitu. betul. Iya. Benar Betul, nggak Pak. kira-kira? Betul. Kalau kita cuma nak sengeh-sengeh baik dengan rakyat, modal senyum-senyum baik, kira udah pacak dibelanja ke? Betul, Pak. Benar. Betul. Benar nggak? Untuk apa? Yang penting itu berapa kita sebagai pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi untuk menunjuk anggaran membangun di desa mereka. Menurut aku itu yang penting. Menurut aku, ya. Paling tidak saat ini ya. Oke. Mungkin harapan ke depannya, Pak, terkait hal ini? Terkait hal Harapan yang ke depannya ya artinya memang pada saat menetapkan APBD kita harus mengutamakan pemerataan dan keadilan. Menurut Betul. saya begitu. Kita kan nggak tahu sampai kapan dunia ini masih ada. Mungkin tahun depan kita lagi kiamat. Sementara dusun ini dari dia merdeka sampai sekarang belum ada pembangunan. Kira-kira kan itu. Betul, Pak. Kalau kita di sini, Dindo, kita di Palembang ini, kita nilai sudah ado galo-galo. siap. Bener nggak? Betul. Jalan kita bagus, ya. Alhamdulillah kita yang punya kendaraan bagus. Ya, nak makan di mana ado. Tapi ada desa-desa di ujung sana, kami dengan kawan-kawan ini kadang turun, itu bisa sampai 8 jam perjalanan. Waduh. Ini, Pak. Saking kejauhnya. Di Musi Banyu Asin itu ada namanya Desa Macang Sakti. Dari desa itu ke jalan poros di Bayung Lincir itu 100 km. Bayang ke, berapa jam kami? 6 jam. Sepanjang jalan itu. Kan luar biasa untuk mencapai dari desa menuju jalan poros loh. Belum lagi cerita dia nak ke kota Palembang. Nah, yang di situ kan perlu diperhatikan. Iya. Gitu. Nah, ini kita bicara masalah kebijakan Politik anggaran. ya. Jadi kan berarti terkait dengan pembangunan yang belum merata. Belum merata, masih jauh. Kami di Kabupaten Banyuasin itu ada yang satu kecamatan tidak tersentuh pembangunan sama sekali. Gitu. Ada. Namanya salah satunya Makartijaya. Makartijaya itu ada jembatan roboh. Kurang lebih 6 bulan yang lalu sampai sekarang jembatan itu masih yang namanya di Sungai Makarti itu. Belum diangkat-angkat. Nah, banyak yang korban sudah. Salah satunya pada saat ngangkut hasil dari perkebunan kelapa kena itu tadi ini hancur Iya. gitu kan banyak ruginya itu. Mungkin ini bisa jadi atensi pemerintah pusat ya, Pak ya? Iya, menurut saya seperti itu. Ini kan ya pada saat mereka memutuskan APBD itu kan ada fungsi review. Ya. Fungsi review kalau kita APBD kabupaten direview oleh pemerintah provinsi, gubernur, kalau gubernur direview oleh Mendagri dalam hal ini. Itu Perlu ya, Pak ya? perlu. Pak Nasir, dalam hal ini apakah sudah ada inisiatif konkret atau mungkin upaya, Pak, dengan terjadinya hal tersebut atau pandangan dari itu? Saya secara pribadi Iya, Tidak boleh. Kalau saya pada saat rapat-rapat paripurna ini selalu saya sampaikan. Iya. Pada saat rapat Banggar ini saya sampaikan bahwasanya politik kebijakan anggaran pemerataan keadilan itu sangatlah penting. Saya bilang gitu. Namun kadang-kadang kan kawan-kawan kan beda cara memandang. Siap. Gitu, Dinda. Mungkin mereka menganggap bahwasanya ada kegiatan lain yang menurut mereka lebih penting itu. Gitu. Sudah. Jadi memang luar biasa kalau kita kupas tuntas mengenai Banyuasin ya, Namira ya. Luar biasa dalam hal apa? Infrastruktur juga ternyata. Dan memang kalau kita lihat masih harus menjadi perhatian yang khusus Pak ya untuk Betul. pemerataan pembangunan Pemerataan di Banyuasin. pembangunan, Dinda. Pemerataan pembangunan. Nah, ini mungkin Khususnya ke bisa desa-desa. didengar oleh pemerintah Pemerintah ini ya. pusat ya? Iya, menjadi atensi yang khusus tentunya Iya. ini pada pagi hari ini ya. Iya. Ya. Lanjut Pak, kita berbicara mengenai ketahanan pangan. Kita balik Oke. lagi Pak ya. Iya, Kalau kita balik lagi mengenai ketahanan pangan, ini banyak keterkaitan Pak. Salah satunya adalah mungkin untuk membangun sebuah menyerahkan anak-anak muda untuk bergabung di sektor pangan, sektor pertanian. Iya. Itu butuh modal. Dari segi permodalan apakah ada memang program khusus atau apa Pak? Kalau dari sistem permodalan ya, Dinda ya, saya pikir tidak ada masalah ya, tidak terlalu bermasalah. Karena apa? Ada program kredit usaha rakyat dari perbankan, katakanlah mungkin perbankan programnya kan dari nasional nih ya. Nasional itu dari Menko Perekonomian, Siap. kebetulan Pak Erlangga Hartarto ya, beliau perintahkan BUMN, BUMN itu memerintahkan seluruh bank yang ada kaitannya dengan pengelolaan lahan pertanian, itu yang penting mereka punya bukti kepemilikan gitu. Bisa pinjamannya di angka 50 paling kecil bisa sampai 500 juta. Oke. Itu bisa. Dan itu kita juga salah satunya yang mempelopori bekerjasama antara
Bank Mandiri dengan masyarakat petani-petani yang ada di wilayah Banyuasin. Kalau untuk permodalan, saya pikir tidak ada masalah, Dinda. Gitu. Oke. Kita bakal masih ngobrol seru dengan narasumber kita ini. Pagi ini begitu energi kita ya. Banyak yang masih kita bahas. Luas yang akan kita bahas pagi-pagi ini. Kita masih bakal balik lagi di Halo Palembang setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Palembang, masih bersama dengan Cek Namira dan juga Cek Ruli juga ya. Dan kita masih membahas juga terkait para milenial ya di sektor dari pertanian, terkhusus untuk di pangan ini pemirsa. Tadi juga sudah di sounding kita berbincang dengan Pak Nasir ya Pak, dari sisi modal juga sudah disupport sebenarnya sama pemerintah, sama Banyuasin juga. Nah, kalau menurut pandangan dari Pak Nasir nih, melihat pandangan peran edukasi dan juga milenial biar bisa bekerja sama untuk membangunkan semangat dari para milenial biar meningkatkan Pak kapasitas dari petani muda. Itu cak mana Pak Nasir? Ya, terima kasih ya Cek Namira. Bahwasanya peran pemuda itu kalau di desa mereka rata-rata tergabungnya di Karang Taruna. Iya, Karang Taruna. Karang Taruna di setiap desa itu mestinya aktif ya, aktif. Selagi mereka mau diajak bersama-sama, diskusi sama-sama dengan kawan-kawan di pemerintah desa gitu kan, dalam rangka menjalankan program-program di ketahanan pangan ini, insya Allah itu tidak ada masalah gitu ya. Artinya dari sisi modal itu bisa dibantu oleh perbankan, dari sisi bantuan yang bentuknya hibah itu dari pemerintahan ya, baik pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Nah, tergantung sekarang adalah keinginan dari pemuda itu sendiri. Itu pemuda itu kita harapkan memang mereka tetap bersemangat gitu untuk melanjutkan profesi-profesi mereka dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Banyuasin dalam hal ini ya khususnya dan provinsi Sumatera Selatan. Nah, untuk produksi sendiri sebenarnya Kabupaten Banyuasin itu di tahun 2020 penghasil gabah kering gilingnya di angka 917.000 ton ya dalam 1 tahun ya Dinda ya, dengan luas lahan lahan panennya di angka 211.000 hektar gitu kan. Nah, namun semakin ke sini itu mengalami penurunan. Ya, penurunan. Angkanya di tahun 2022 itu di angka 895.000 ton. Itu kan ada penurunan yang cukup signifikan. Dan luas lahan panennya juga mengalami penurunan. Yang tadinya 211 sekarang 177.000 hektar gitu. Nah, ini artinya yang pertama mungkin kita lihat dari alih fungsi. Alih fungsi ini harus kita perhatikan dengan serius. Pemerintah kabupaten ini ya. Apakah lahan pangan yang tadinya luas 211 menjadi 177.000 hektar itu ada alih fungsi menjadi lahan perkebunan, mungkin lahan perumahan gitu kan. Nah, ini perlu kita cari tahu gitu. Yang kedua, mungkin dari sektor gagal panennya gitu, mungkin perlu juga kita perhatikan gitu. Apa penyebab gagal panen? Apakah kurang pupuk gitu kan? Apakah ada pengaruh hama gitu kan? Atau kan memang kawan-kawan yang bekerja di lahan pertanian pangan ini semakin sedikit atau menurun gitu, Dinda. Oke, jadi bisa dikatakan setiap tahun mengalami penurunan ya Pak? Penurunan. Ini data dari kita Kabupaten Banyuasin, BPS ya, Badan Pusat Statistik Banyuasin. Ya. Oke, jadi untuk faktornya relokasi ya Pak ya? Iya, alih fungsi. Alih fungsi ya? Relokasi. Mungkin bisa kita siasati untuk upaya yang paling tepat Pak? Ya, memang pendekatan atau pendampingan dari Dinas Pertanian dan juga dari kawan-kawan kecamatan dan desa itu harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwasanya kalau lahan pangan itu sangat dibutuhkan gitu untuk kita Kabupaten Banyuasin dalam hal support di Provinsi Sumatera Selatan, karena kita Sumatera Selatan kan provinsi yang kelima terbesar menghasilkan gabah kering giling ya. Kalau di tingkat Kabupaten Banyuasin itu yang keempat setelah Indramayu,
lalu Kerawang dan Subang ya. Oke. Kita yang keempat itu Dinda ya. Namun walaupun kita keempat, lahan pertanian kita ini yang terbesar dari Iya, mereka iya. karena mereka punya teknologi yang jauh lebih modern gitu, dan sistem panennya mereka mungkin sudah bisa 3 kali dalam satu Dalam tahun tahun ya, Pak, gitu. ya? Kalau kita sekarang kan maksimal ini baru 2 kali gitu. Bahkan ada yang masih 1 tahun 1 kali panen gitu, Dinda. Ini Dinda, teknologi ini Teknologi ya. Teknologi. penting. Iya. Nah, Berperan juga ya, Pak. berperan Iya, penting sangat ternyata ya, berperan. Namira ya. Teknologi. Kalau dari segi air tadi cukup, kemudian permodalan ada, dari segi pupuk Pak, kita bahas. Ya. Untuk kebutuhan pupuk bagaimana? Ya, kebutuhan pupuk ini kan ada sistem RDKK kalau Ya, istilah kami RDKK. di Siap. pertanian itu. Nah, ini masalahnya adalah kebijakan dari Kementerian Pertanian, Dinda ya. Kementerian Pertanian ini kadang-kadang semakin lama jatah pupuk subsidi itu juga semakin berkurang gitu. Nah, kami sebagai menjalankan regulasi di tingkat kabupaten atau tingkat daerah tidak punya kewenangan ke sana. Betul. Karena semuanya itu ada di pemerintah pusat. Oke, gitu. tapi sampai dengan saat ini kebutuhan pupuk masih tercukupi di Banyuasin Pak? Tercukupi walaupun sangat inilah ya, minim. Minim Pak ya? Nah, mereka rata-rata mengeluhkan terkait dengan ketersediaan pupuk. Oke. Nah, khususnya ya pupuk subsidi. Pupuk Dinda. subsidi ya, Pak, Kalau ya? mau mereka pupuk produk Komersial banyak. komersial, Banyak ya? harganya luar biasa, luar biasa tingginya gitu kan. Rata-rata kalau di disinkronisasi antara modal mereka produksi dengan hasil produksinya mungkin nggak imbang. Jual rugi bisa Pak Jual ya? rugi itu tinggian modal untuk beli pupuknya itu. Ya, Pak Nasir, kalau dari pandangan Pak Nasir di Dewe ya, untuk keterjangkauan atau aksesibilitas dari konsumsi pangan di Banyuasin Pak terutama, itu cak mana Pak? Ya kalau kita kan yang tadi gabah kering giling itu banyak perusahaan-perusahaan yang langsung ambil ya, ambil langsung ke petani gitu, bahkan langsung ke sawah gitu. Mereka karena akses ke sawah kita kalau di Banyuasin itu mudah. Itu bisa pakai mobil, bisa langsung. Kalau yang lahannya nyebrang ya mereka pakai tongkang dulu gitu Iya, kan. Pak. Tidak ada masalah, Dina. Kalau untuk pendistribusian gitu ya, nggak ada masalah itu untuk di Jadi, Kabupaten Banyuasin. Bisa dikatakan memang Banyuasin ini paket lengkap, Namira. Paket lengkap. Paket lengkap. Iya, cukup. Ado galo. Ada galo ya. Ado galo. Kalau dari komoditas Pak, yang paling banyak Gimana, Dina? komoditas di ininya pertaniannya berarti lebih banyak di gabah kering ya Pak ya? Gabah kering ya, Ah, gabah cukup. kering. Oke. Nanti mereka dibeli oleh para pengusaha-pengusaha ya. Mungkin ada yang di Palembang, Ya. ada yang Banyuasin, tapi ada juga yang di Lampung ini kadang-kadang. Oh, jauh, Pak, ya? Iya. Mungkin kita nih harganya lumayan bagus ya kalau sampai dibawa ke Lampung Sampai itu. dibawa ke Lampung ya Pak ya? Iya. Oh, luar biasa loh Banyuasin, biasa. ternyata bener-bener real lumbung pangan. Lumbung Ya, pangan. bener ya. Mungkin ini bisa jadi concern pemerintah dalam jangan sampai terjadi penurunan setiap tahunnya Iya. lahan ya Pak ya, lahan pertanian seperti itu. Lahan pangan dan hasil produksinya. Betul, Iya, karena ini ini kan. menentukan masa depan dari Banyuasin loh. Iya, benar nih. Justru ini untuk wilayah Sumatera Selatan kan penurunannya cukup signifikan ya. Di tahun 2020 di angka 2,74 juta ton ya. Di 2021 2,54 Ya. juta ton. Nah, itu kan cukup tinggi menurut saya, dan lahannya juga dari 551.000 hektar itu menjadi 492 gitu kan. Nah, Oke. gitu kan kita perlu hati-hati juga nih. Hati-hati ya Pak ya, Ya. sudah mulai ada lampu kuning lah. Iya, penurunan produksi ini ya. Ya, nah Oke. Pak Nasir, kalau untuk sekarang kan kita sudah perubahan iklim ya Pak ya. Kita kemarin kemarau, sekarang sudah mulai Kemarin hujan lah El ya. Nino ya. Nah, dari sisi pertanian apakah ada dampaknya Pak dengan memitigasi untuk perubahan iklim ini, atau sudah ada langkah konkret juga yang sudah dilakukan? Iya, pasti Dinda ya. Pada saat sistem pengairan itu ada masalah, Ya. itu artinya produksi kita ada masalah. Itu dengan adanya kemarin itu fenomena El Nino ya. El Nino itu kadang ada suatu keadaan, suatu kondisi bahwasanya suhu udara di permukaan laut itu meningkat tinggi, yang menyebabkan suhu di kawasan kita ini kan Samudra Pasifik Ya. bagian tengah ini Betul, ya. Pak. Itu sehingga menyebabkan lahan menjadi kering, lahan kering. Nah, kalau lahan kering ini artinya ya tanaman kita mati. Oke. Tidak, itu tanaman mati. Kalau mati, tidak bisa produksi gitu. Dan ini memang ini Banyuasin ini menitipkan banyak sekali aspirasi, mungkin di kantongnya Pak Nasir ya. Iya. Sebagian Agar ya. tersampaikan. 2024 maju Pak. Insya Allah Lanjut. saya maju di DPRD Provinsi, DPRD Provinsi. ya, Dinda ya, tetap dari Dapil Banyuasin,
Dapil Banyuasin itu ada 8 kursi. Kalau tahun 2019 yang lalu, Golkar dapat 2 kursi. Yang Oke. mudah-mudahan siapa tahu kita masih bisa bertahan di 2 kursi. Ya, mudah-mudahan 2024 aspirasi Banyuasin bisa tersampaikan melalui Insya Pak Allah, Nasir ya. kita Ini bawa ke provinsi. kita ya. bawa ke Iya, provinsi ya, benar. Pak ya. Artinya kalau kita di kabupaten kan itu terbatas. Ya. Kalau di provinsi mungkin nanti jauh lebih besar kita untuk partisipasi membangun Kabupaten Oke. Banyuasin. Terakhir Pak, himbauan kepada masyarakat. Kepada masyarakat ya, alhamdulillah sekarang sudah mulai musim penghujan. Mari kita bersama-sama memanfaatkan musim penghujan ini untuk lahan pangan ini segera kita manfaatkan ya, khususnya di Kabupaten Banyuasin. Karena dengan adanya kemarin yang kemarau panjang akibat El Nino dan juga mungkin asap yang tebal itu kegiatan operasional kita di setiap desa itu mungkin jadi masalah. Insya Allah mari kita bersama-sama lebih optimis lagi menghadapi untuk kegiatan-kegiatan kita yang akan datang. Mungkin itu saja. Oke, Indah. luar biasa Namira. Insya Allah 2024 kita titip ke ya. Kita tutup ya, yang Pak bakal Nasir ya. disampaikan dan juga Betul. Semoga dibantu. aspirasi dari masyarakat Banyuasin bisa tersampaikan ya Pak ya. Iya. Dan harapan mungkin sektor-sektor yang menjadi concern di Banyuasin bisa segera terselesaikan. Iya. Baik, Mbak Namira. Ya. Senangnya pagi ini kita banyak dapat input. Dapat ya. ilmu juga ya maksudnya ya. Sama-sama. Memang beda kalau ngobrol sama orang pinter ya. Baik, terima kasih Pak Nasir. Terima kasih ya. Pak Nasir Ya, atas sehat kesempatannya. selalu dan semoga Ruli, 2024 Cik lancar ya Pak ya. Amin, amin, Ya. amin. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Halo Palembang hari ini. Ya. Sedih sebenarnya Namira ya. Masih Benar. pengen banyak ngobrol dengan Pak Banyak Nasir ya. ngobrol, karena waktunya juga sulit ya untuk dapat lanjutan ya. Baik, tentunya tetap saksikan Halo Palembang setiap hari. Tentunya hanya di PAL TV, memang punya kita. Dan akhir kata aku Cek Ruli. Dan juga aku Cek Namira. Makasih pemirsa, tadi kita sudah membahas juga tema-tema. Jadi memang para milenial ini adalah kunci masa depan bangsa yang lebih sehat. Sebagai generasi muda, mari kita tingkatkan bersama dan kita maju bersama untuk Indonesia maju di waktu yang akan datang. Dan akhir kata aku Cek Ruli dan Cek Namira pamit undur diri. Terima kasih dan Sampai wassalamualaikum jumpa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.